beserta jajarannya. Yang terhormat Ibu Fahrial Esos MM, Ketua Tim Pemberitaan RRI Bandar Lampung, dan juga yang saya hormati para narasumber pada kegiatan hari ini, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru serta seluruh peserta di Radio Gema 5 dan segenap panitia yang saya banggakan. Pada kesempatan yang bahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat melaksanakan acara di Radio Gema 5 dengan tema Bersama Gema 5, kita bentuk karakter pelajar berprofil pelajar Pancasila. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, supaya acara hari ini berjalan dengan baik dan lancar, mari kita buka acara pagi ini dengan membaca lafaz basmalah. Setelah itu, sebagai acara pembuka dan pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Hadirin dan Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri. Kegiatan ini untuk memberikan wawasan bagi anggota baru bagi Gema 5 khususnya dan penyegaran bagi anggota yang lama dan ekskul lainnya yang ada di SMA 5. Kegiatan broadcasting ini diikuti oleh 45 peserta yang terdiri dari anggota G5, OSIS dan MPK serta Presisma. Tema dari kegiatan kita hari ini adalah Bersama G5 kita bentuk karakter pelajar berprofil pelajar Pancasila. Saya berharap setelah kegiatan ini anggota G5 dan siswa yang hadir di sini dapat menjadi role model bagi siswa lainnya dalam mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah melalui audio guna mewujudkan visi dan misi sekolah kita. Saya selaku Ketua Pelaksana mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada segenap pihak yang terkait dalam kegiatan ini. Semoga kegiatan pelatihan broadcasting Radio G5 SMA Negeri 5 Bandar Lampung tahun pelajaran 2023-2024 dapat berjalan baik dan lancar. Saya menyambut Allah yang telah memberikan kita kesehatan, umur panjang, kesempatan pada hari ini sehingga kita dapat bertemu di aula SMA Negeri 5 yang indah ini. Kemudian salawat serta salam tidak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi kebanggaan
umat Islam di seluruh penjuru dunia, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Supalo dan Ibu-Ibu Dewan Guru, sebuah kesempatan dan kehormatan yang diberikan oleh SMA Negeri 5 Bandar Lampung, RRI Bandar Lampung pada hari ini bisa memberikan sambutan terkait kegiatan yang dilaksanakan oleh SMA Negeri 5, yaitu Diklat Broadcasting G5 Radio Komunitas SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Menurut saya, kegiatan ini adalah sebuah kegiatan yang sangat baik, memperkenalkan kepada teman-teman siswa tentang dunia broadcasting. Dunia broadcasting itu adalah sebuah dunia yang sangat menarik, memahami dan mengetahui tentang dunia penyiaran. Kita dapat memberikan informasi-informasi yang positif, terutama informasi tentang SMA Negeri 5. Kami yakin SMA Negeri 5 ini banyak kegiatan-kegiatan yang positif yang perlu diupdate dengan menggunakan radio komunitas SMA Negeri 5, juga menggunakan media sosial yang ada. Saya yakin media sosial yang ada di SMA Negeri 5 ini cukup bervariasi, mulai dari WA, kemudian Twitter, Instagram, Facebook, kemudian TikTok yang sekarang sedang in. Jadi kalau di TikTok itu jangan hanya memposting tentang diri kita, tetapi postinglah tentang hal-hal apa saja yang positif yang ada di SMA Negeri 5 Bandar Lampung, sehingga apapun yang ada di share oleh SMA Negeri 5 ini bisa memberikan motivasi kepada menyampaikan informasi itu secara fleksibel dan ada respon dari audiensnya. Respon itu berarti teman-teman bisa memberikan materi dengan benar, bisa dipahami. Apa yang kita sampaikan itu bisa dipahami dengan audiens, sehingga muncul feedback, ada respon dari audiensnya. Timbal balik ya, ada feedback. Itu adalah penyampaian komunikasi yang baik. Kemudian materinya juga ada konten sosial media dan peran branding sekolah. Nah, itu yang saya sampaikan tadi. Konten sosial media tadi ada beberapa medsos yang bisa digunakan untuk membranding, memberikan citra yang baik terhadap SMA Negeri 5. Kalau sekarang lagi musim-musim tawuran pelajar, nah pelajar yang ada di SMA 5 tidak ikut di dalam dunia itu. Tetapi kalian memberikan citra yang baik, membranding SMA Negeri 5 ini dengan baik kepada publik, kepada audiensnya. Saya berharap mudah-mudahan Diklat Broadcasting G5 Radio Komunitas SMA Negeri 5 ini dapat berjalan dengan baik. Kalian bisa menyerap materi-materi yang diberikan oleh pemateri Kak Indra dan Kak Labesa. Selamat mengikuti diklat, tetap semangat, mudah-mudahan menghasilkan hasil yang maksimal. Kalian bisa menjadi seorang broadcaster yang baik untuk SMA Negeri 5. Terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan SMA 5 ya, tujuannya tentunya tadi disampaikan oleh Ibu Faria bahwa ini ke depan mudah-mudahan muncul bibit-bibit dari SMA 5 yang menjadi penyiar handal yang profesional. Saya jujur aja tadi mendengar suara beliau aja udah, waduh, mantap betul depannya. Jadi ternyata ketika mendengar RR itu, jangan-jangan ibu ini ya. Kalau kalian kan jarang buka radio ya sekarang ya. Kalau kami cowoknya, kami kan masih suka dengerin radio. Jadi, bulat benar. Rasanya, wah, gimana ya? Tidak terucapkan kata-kata. Gitu ya. Nah, itu mudah-mudahan dari kalian nanti setelah ngikutin kegiatan ini ada gitu, yang itu akan terpakai gitu ya. Terpakai ya dengan suara yang bagus. Ya, nanti ilmu-ilmu yang akan diberikan oleh para narasumber itu benar-benar cerna dengan baik, kemudian
coba dipraktekkan. Bahkan kita tadi diberi kesempatan, mudah-mudahan bisa ikut praktek semua itu di apa tadi kegiatan. Makin juga ya. Tinggal geser aja kan. Matinya itu. Saya baru tahu skill ini tuh belakangan ini. Karena kalau saya tahu dari dulu, saya mungkin udah ada di mana sekarang? saya nggak akan di sini, gitu. Saya udah di luar angkasa mungkin atau di mana gitu. Karena personal branding teman-teman, ini adalah basic yang kalian harus punyai. Gitu. Udah ada yang tahu belum sebenarnya ini sebenarnya istilah apa sih? Ada yang bisa jawab? Hah? Value. Oke. Value apa? Value diri ya. Jadi intinya gini. Oke, kita akan coba di masing-masing bisa. Oh. Nah, kita akan mempelajari tentang personal branding yang hubungannya adalah gimana caranya kita mengasosiasikan diri ke publik, ya. Dan itu nanti jadi branding kita, jadi predikat kita. Orang tuh kenal kita tuh sebagai apa? Nah, kalau misalnya satu anak udah bisa punya personal branding di SMA 5, kamu bayangin kalau satu kelas atau satu sekolah punya personal brandingnya masing-masing. Gitu. SMA 5 bakalan dikenal sebagai SMA personal branding. Nanti gitu. Nah, pokoknya nanti sekarang kalian tahu influencer nggak sih? Call, key opinion leader tahu? Influencer, apa lagi sih? Selebgram. Gitu. Selebgram favorit kalian kalau di Lampung siapa? Siapa? Gak apa-apa. Tadi dia udah nyebut kayaknya. Oke. Dinda Yups. Itu selebgram. Ada yang tau Ale Jenes tau gak Ale Jenes? Gak tau. Terus abis itu MUA tuh biasanya banyak kayak sekarang kan. Anita Irianto tahu? Anggrek Amalia tahu? Oh nggak tahu. Apa lagi ya? Ate tahu nggak Ate? Stand up comedian dari Lampung. Nggak tahu juga. Bambang Tampan tahu Bambang Tampan? Andika ya. Oke. Nah itu adalah salah satu personal branding yang dia sebenarnya nggak sengaja bentuk, tapi akhirnya terbentuk dan dia menikmatinya. Pertama awal-awal inget banget Bambang Taufan itu dia dibilang kayak gitu sama netizen kan. Si Andika Mahesa ini tau kan? Iya. Andika Kangen Band tau? Saudaranya Sasuke Uchiha tau kan? Yang poninya depan gitu. Nah itu pertama-tama tuh netizen yang membentuk kata-kata Bambang Tampan gitu. Tapi lama-lama sama dia, yang tadinya dia benci, tapi pada akhirnya dipakai sama dia dan sampai sekarang dia disebut dengan Bambang Tampan. Dan kita tahu ini Bambang Tampan ya kan? Dan percaya apa enggak, jadi ternyata personal branding itu adalah doa gitu. Karena sekarang makin lama dia makin agak gantengan gitu. Kau coba ada perbandingannya dari dulu sampai sekarang gitu ya. Dan dia menikmatinya, akhirnya jadi personal branding dia dan akhirnya jadi jadi sarana untuk dia mencari apa ya, keuntungan finansial gitu. Udah sekarang di mana-mana dipanggil Bambang Tampan. Nah itu kurang lebih seperti itu personal branding. Oke, gua akan coba untuk menjelaskan satu persatu secara sistematis apa itu personal branding dan keuntungannya untuk kalian semua dan nanti apa sih fungsinya untuk sekolah gitu. Oke, next. Nah, dimaksimaisi tadi bisa nggak? Dimaksimaisi. Dimaksimaisi terus jadi tinggal klik kanan aja. Bisa nggak? Oke, nggak apa-apa gini. Oke, ini gue Indra Julianta. Gue adalah seorang praktisi komunikasi, di sini sebagai penyiar, sebagai music director juga di program Bandar Lampung. Ada yang suka dengerin di mobil? Atau kita juga sekarang udah bertransformasi melalui aplikasi digital kita, yaitu RRI Digital. Boleh download ya, nanti abis ini ya. Follow juga Instagram Pro2 BDL dan juga RRI Bandar Lampung, teman-teman kalau nggak keberatan, supaya nanti kita juga bisa sama-sama saling share informasi. Nah, selain sebagai praktisi, gue juga sebagai akademisi komunikasi, karena background pendidikan gue adalah komunikasi, pernah menjadi asisten dosen juga di kampus, terus habis itu juga sampai sekarang juga bantu-bantu dosen juga, dan
Ada banyak hal yang gue lakukan di bidang komunikasi. Oke, next. Nah, ini dia personal branding. Ternyata personal branding itu teman-teman adalah sebuah kegiatan untuk masih tahu orang kita ini siapa. Supaya apa? Supaya kita berhenti ngejar uang dan membuat uang yang mengejar kita. Udah ujungnya tuh pokoknya apa ya? Pokoknya ujung-ujungnya tuh matre banget pokoknya. Tapi teman-teman bakalan nikmatin semuanya kalau misalnya kalian benar-benar udah kuat banget personal brandingnya. Karena apa? Karena uang itu udah kenal kita, orang-orang itu udah kenal kita. Jadi nanti kalau misalnya sekarang gini, kalian pernah nggak apa namanya kalau misalnya motor mogok, ya top of mind kalian siapa? Bengkel, ya kan? Bengkel langganan kalian siapa? Ada kan? Punya masing-masing kan? Oh, bengkel Honda. Tapi ada juga yang bengkel-bengkel rumahan gitu kan? Ada juga yang nggak ke bengkel ke saudara atau om kalian yang emang jago otomotif gitu. Nah karena personal branding mereka tuh udah seperti itu. Dan kayak gitu-gitu kan berarti kan kita yang ngejar mereka kan pada suatu hari ya nanti kan. Nah itu juga kalau misalnya kayak kalau kalian apalagi butuh misalnya les deh. Kalau les top of mind kalian siapa? GO ya, Inten, Bermagama. Oke. Nah sekarang bimbel-bimbel itu teman-teman itu tuh udah beralih medianya. Bahkan ada sekarang influencer yang khusus untuk pendidikan. Nah kalau misalnya yang paling jago matematika se-Indonesia, top of mind kalian siapa? Pasti nyebutnya satu nama, Jerome Pauline. Kenapa bisa? Kita kan nggak kenal dia kan? Kalian emang tahu Jerome di Jepang tuh, walaupun dia udah balik ya sekarang. Jerome di Jepang, kalian lagi di Waidadi. Jauh banget kan jaraknya kan? Tapi kalian tahu, bisa tahu Jerome, bisa tahu dia jago matematika gitu kan. Dan kalian tuh menghilangkan profesor-profesor MTK kita, ya kan ada banyak tuh kalau sebut Jerome Pauline kan. Kenapa sebutannya top of mind kalian Jerome Pauline? Kenapa? Karena personal branding. Dia bisa mengalahkan akademisi matematika yang emang udah jago banget. Terus juga dia bisa mengalahkan dosen-dosen matematika yang notabene lebih di atas dia. Tapi karena personal branding yang kuat, kita ingat kalau yang jago matematika yang di Indonesia itu siapa? Jerome Pauline. Kalau cewek problematik di Indonesia siapa? Siapa? Ada yang tahu nggak? Di top of mind kalian siapa? Nikita Mirzani. Cewek yang masih muda, Hah? Loli. Anaknya Nikita. Oh, nggak emaknya anaknya. Baik. Oke, kayak gitu cara mainnya ya. Oke. Ada yang ingat Awkarin nggak? Itu seberapa problematiknya dia waktu itu kan? Ya, dia putus aja jadi konten gitu. Ada yang tahu dia Ricis? Tahu. Apa top of mind kalian tentang dia Ricis? Oke. Kalau dulu kan squeezy ya, ratu squeezy dunia. Dia pokoknya mainin squeezy apapun itu lu belum punya squeezy paling ngetop kalau belum dimainin sama Ria Ricis. Kayak gitu kan. Nah itu ternyata personal branding teman-teman. Dan lu tahu karena personal branding yang kuat, Jerome Pauline itu sekarang udah gak nyari uang. Ya kan? Uang yang nyari mereka. Gitu. Terus habis itu kalau misalnya tadi yang paling jago matematika, yang paling problematik kalau apa ya? Otomotif. Kalian ingatnya siapa? Waduh, nggak ada yang main otomotif. Kita ganti. Oke, kalau misalnya Raja Curhat misalnya, yang kalian paling suka konten curhat-curhatnya. Nggak ada tahu. Oke, konten horor siapa? Desi Judge. Terus Nadia Omara, ya kan? Lu ngomongin tentang horor tuh pasti ingetnya mereka. Karena personal brandingnya kuat banget teman-teman.
Nah itu yang gue bilang, bahwa ini adalah kegiatan untuk ngasih tahu siapa kita secara terus menerus, ya, sampai akhirnya ya, uang yang nyari mereka, uang yang nyari kita. Nah, kita akan belajar gimana caranya. Next. Nah, kenapa sih kita harus melakukan personal branding? Tadi gue udah sempat bilang disclaimer di awal, ini adalah skill yang sebenarnya gue nyesal kenapa gue baru tahu akhir-akhir ini. Kenapa gue gak senorak itu dari dulu gitu ya. Kelihatannya kan kalau misalnya ngelihat orang kayak gitu kan norak ya. Ya apa sih lu ngomong gitu. Siapa sih yang gak ngatain Jeremy Pauline waktu pas awal-awal dia konten ya? Siapa yang gak ngatain, siapa ya? Atta Halilintar. Siapa yang gak ngatain dia coba? Tapi dia pede aja. Dia keep forward, dia ngerjain semua yang udah dia susun gitu kan. Sampai pada akhirnya orang-orang tahu gitu bahwa Asia itu tuh cuma kata-katanya siapa? Atta. Gitu. Karena teman-teman, kalau kita baru mulai personal branding, membentuk diri kita sebagai sebuah brand gitu ya, sebuah predikat gitu, kita itu cuma sebagai komoditas. Jadi kita tuh cuma sebagai pembeli, kita cuma sebagai penonton. Kita nggak pernah bisa ambil benefit apapun dari sosial media yang kita mainin selama ini berhari-hari. Sehari kalian ngeliat handphone berapa jam? Ada screen time-nya biasanya 10 jam. Wow, hampir setengah hari ya. Rata-rata 8 jam ya, sepertiga lah ya. Padahal sepertiga itu biasanya kita lakukan untuk beristirahat, bekerja, ya kan? Atau istirahat itu kan tidur tuh 8 jam ya, 8 jam tidur, 8 jam bekerja, 8 jamnya lagi berarti nonton handphone ya. Sepertiga hidup kita. Dan kalian lakukan tuh cuma scroll doang, tanpa ada impact apapun benefit ke kehidupan kalian. Sayang gak sih? Sayang kan? Kalian cuma bisa ngeliatin orang. Coba dong diganti kalau misalnya hal itu kalian yang dilihatin sama orang. Oke, sampai sini udah paham ya arah kita mau kemana ya? Jadi mulai dari sekarang tentuin lu mau dikenal sebagai apa. Dan zaman sekarang itu tuh karakter itu bener-bener niche itu artinya spesifik. Kalau lo pengen jadi tukang review makanan yang kayak gimana? Gitu. Ini namanya siapa? Cika ya? Cika Ismawati. Oke. Cika bisa, hobinya apa Cik? Saya masak. Masak. Later cooking ya. Oke, dia mau masak. Lo sukanya masak apa? Ayam. Masak apa? Masak bodoh. Biasanya ayam ini sih, ayam suwir kemangi. Ayam suwir kemangi. Oke, coba jika bentuk personal brandingnya sebagai pelajar yang suka masak, tapi spesifik masak ayam kemangi. Misalnya. Besok misalnya ayam kemanginya atau lagi sebagai chef ayam, tapi ayamnya dibeda-bedain gitu. Bedanya beda daunnya. Kalau sekarang daun kemangi, besok daun pandan, besok daun jambu, besok daun ini. Tapi dia terkenal sebagai chef ayam gitu, yang suka gonta-ganti daunnya aja gitu. Itu kan bener-bener spesifik ya teman-teman ya. Atau review makanan tapi khusus sebelah Bandar Lampung, sebelah Pringsewu, sebelah mana, itu dia yang menguasai. Jadi kita kalau ngomongin tentang sebelah, misalnya, ingatnya tuh ke Cika misalnya. Memungkinkan nggak? Mungkin kan? Dan masih banyak kan peluang-peluang kayak gitu kan? Oke, kalau misalnya ini ada siapa? Re sukanya apa? Wah, masak juga, ganti deh. Selain masak apa? Bisa banget ya? Waduh, jangan-jangan. Oke, yang lain deh. Nah, ini siapa deh? Indra. Oke, Indra paling suka apa? Traveling. Wah, traveling. Traveling kemana Indra? Jauh kemana ya? Barusan kemarin main sama temen klub. Lautnya mana? Butun? Nggak jauh. Oke, apa yang bisa dieksplor dari hobi travelingnya Indra?
laut misalnya. Dia traveling ke laut tapi sambil ngebersihin sampah gitu. Udah ada kan? Pandawara. Tapi dia sampah di dalam laut. Udah ada belum? Nah, dia sambil nyelam tuh. Nyelam nyari plastik-plastik gitu kan. Nyari mantan yang dibuang ke laut gitu. Bentuk personal branding kalian tuh paling spesifik. Sekarang zamannya kayak gitu teman-teman. Semakin spesifik, semakin kalian gampang dikenal. Karena kan kalau misalnya untuk traveling lu banyak banget kan. Kalau masak, lu mau saingan sama nih siapa namanya Renata, kan nggak mungkin gitu kan. Kita buat yang spesifik lagi. Nah makanya kenapa kita harus mulai personal branding dari sekarang supaya kita apa bisa menjadi brand itu sendiri atau sesuatu yang bisa mengambil keuntungan itu sendiri. Ada yang tahu? Ada yang bisa angkat tangan apa komunikasi? Kalau nggak bisa angkat tangan, angkat kaki boleh. Apa? Mic kita cuma satu ya? Yang wireless. Oh, boleh dong. Di oper. Ayo, Haikal. Jiwa. Apa jiwa? Komunikasi. Ada closes. Komunikasi menurut saya itu adalah mencari hubungan ataupun bisa kayak ngobrol gitu kan udah jadi komunikasi. Beda gitu. Oke, benar banget. Komunikasi itu adalah menjalin hubungan, ngobrol pun komunikasi. Gua lagi jelasin ke kalian itu komunikasi. Tapi ada baiknya kita lihat slide berikutnya. Ini ada beberapa ini ada beberapa pengertian dari komunikasi bisa dibaca dari Edward de Pari mendefinisikan komunikasi sebagai proses penyampaian ide, harapan, pesan yang disampaikan melalui lambang tertentu yang mengandung makna dan juga dilakukan oleh pesan yang menuju kepada penerima. Terus di bawahnya lagi ada dari Richard Wiseman, itu salah satu ahli kalau nggak salah dia orang Jerman deh. Gue belum kenalan soalnya. Gitu. Dia menjelaskan juga komunikasi sebagai proses menggunakan peraturan dan juga pertukaran informasi. Boleh cek lagi? Nah, tapi secara sederhana komunikasi bisa diartikan proses tukar-menukar informasi antara individu yang lain dan juga individu yang lainnya. Gue dikecewain 2 kali nih sama dia nih. Ya 10 ya? Sekarang ya? Oke, gue cuma dikasih waktu sampai jam 10. Berarti kita main cepat aja ya. Oke, yuk next. Gue mohon diperhatikan baik-baik. Nanti akan gue tanya ke kalian. Kalau kalian nggak mau nanya, gue gantian nanya ke kalian. Oke? Terutama adik-adik Gema 5 yang baru, yang cakap-cakap dan pintar-pintar. Ini jenis komunikasi. Ada komunikasi verbal, komunikasi non-verbal, komunikasi tertulis, dan juga komunikasi visual. Bisa dibaca pengertiannya masing-masing. Kalau komunikasi visual itu yang menggunakan gambar, biasanya kalau di sekolah pakai mading. Masih ada mading nggak sih? Ya, mading. Kalau kita bilang Instagram, TikTok itu udah bukan komunikasi verbal, verbal itu soal itu udah campur informasinya, komunikasinya. Soalnya kayak Instagram, TikTok, terus sosial media yang lain udah kecampur gitu komunikasinya. Itu bahkan bisa kita bilang komunikasi langsung gitu. Yuk next lagi. Ini jalanannya ada komunikasi formal. Pasti kalian tahu kan komunikasi formal itu tertuju untuk siapa? Untuk ibu guru, bapak guru, nggak mungkin kan? Woi, bu, apa kabar? Nggak mungkin kayak gitu kan? Pasti kalian assalamualaikum gitu, secara lebih formal. Terus ada komunikasi langsung, komunikasi tidak langsung, ada komunikasi massa. Gitu. Ini ada pengertiannya bisa dibaca dan juga nanti bakal keluar di akhir. Waduh, ada ujiannya nanti ceritanya. Oke, kita baca semua. Butuh waktu, oke.
Tapi kan sekarang udah era modern ya, udah beda konteksnya, udah makin banyak komunikasinya. Bahkan kayak chatan sama doi aja udah komunikasi gitu. Terus kode-kodean sama doi aja di kelas udah komunikasi. Yang jelas komunikasi itu yang penting antara Galang dan juga siapa? Ayo Cika. Kalau udah sama-sama paham itu komunikasi. Aman Cika sama lo? Aman. Ada hubungan? Temenan dong. Iya. Kok takut sih Cika? Takut di itu ya, di demo ya. Next. Oke. Iya. Sabar. Tujuan komunikasi menciptakan kepahaman, menyampaikan informasi, mengarungi sikap dan juga perilaku mempengaruhi, membangun hubungan. Kok ini hilang ya? Kan juga ya. Mempererat hubungan sosial, membangun kepercayaan, meningkatkan kolaborasi, memecahkan masalah, meningkatkan kinerja, juga membangun identitas dan juga citra. Gitu. Ada bahkan banyak banget kasus perang ataupun kasus-kasus di dunia ini nggak jalan gara-gara komunikasi yang nggak baik. Tapi kita lihat contoh kecilnya nih ya, kayak lu bisa ribut sama pacar lu biasanya gara-gara komunikasi yang nggak baik. Kayak, ya mau makan apa hari ini? Terserah. Terus lu anterin dia makan sebelah, padahal cewek lu mau makan nasi padang. Udah jelek komunikasi kalian, gara-gara cuma kata terserah. Bahkan kasus kecilnya, kalian chatan nih sama pacar kalian, terus tidak ada emot, udah dikira kok dingin banget masalahnya, gitu kan? Kok dingin banget sikap lo ke gue, itu udah komunikasi yang salah. Sesimpel itu. Bahkan kalau nggak salah ada beberapa perang di dunia, perang dunia 2 atau perang dunia berapa gitu yang awal mula itu gara-gara komunikasi yang buruk gitu. Ada satu film, gue lupa judulnya apa. Itu ceritanya tentang alien datang ke bumi. Padahal alien itu cuma mau nyelamatin bumi, tapi gara-gara komunikasi kita sama alien itu nggak tahu, sama-sama kayak ya sama-sama nggak bisa bahasa alien, akhirnya ributlah dan perang. Kita di Indonesia itu ya. Nah, lalu gimana komunikasi di sekolah? Ada yang bisa menjelaskan? Atau ada yang bisa memberikan contoh? Tidak ada? Ayo, ide aja nggak apa-apa. Oke, mau gue tembak ke OSIS? Enggak. Next, go. Nah, komunikasi yang dibuat agar tampil lainnya paham dan jelas, dan juga memperhatikan sopan santun dan juga etika yang ada. Gue rasa nggak perlu dijelaskan panjang lebar. Kalian udah tahu komunikasi di sekolah harus kayak gimana, harus seperti apa. Apalagi untuk adik-adik gue yang pintar-pintar ini pasti ngerti kan. Gak mungkin kan kalian di sekolah manggil guru namanya gitu kan. Sini, gak mungkin kayak gitu kan. Ada mah balikan, dibalik ya. Kalian yang panggil namanya. Next. Nah, setelah itu ya. Oke. Media komunikasinya. Tadi kan udah bilang udah beragam. Salah satunya kalau di SMA 5 ada radio 55 yang bisa kalian akses secara menyeluruh ya, apalagi buat teman-teman G5-nya sendiri. Jadi mulai aktif aja, mulai kayak kirim-kirim pesan ke radio 55-nya, kode-kodean sama doi. Jarang-jarang kan kode-kode sama doi via radio, gak pernah bahkan kan. Nah itu bisa kalian mulai ataupun mulai dipraktekkan dari sekarang gitu. Nah, peran penting nih komunikasi dalam ngebentuk hubungan kalian ke sekolah adalah kayak kalau komunikasi kalian baik, nyambung juga ke personal branding kalian tadi. Kalau personal branding baik dan komunikasi baik, akhirnya kalian akan dilihat sama sekolah itu kayak, wah si Galang nih, si Indra nih anaknya cekatan ya, baik ya, padahal nyatanya enggak kan. Pulang dari sini
dia main PS gitu. Tapi kan citranya ataupun branding yang dibangun akhirnya membuktikan kalau ternyata di luarnya itu lebih bagus daripada di dalamnya gitu. Apalagi sekarang ya, sekarang orang-orang bahkan lebih tahu di luar daripada di dalam gitu. Next. Nah, ada langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk melakukan ataupun meningkatkan komunikasi yang baik di sekolah. Yang pertama tuh, menyampaikan informasi secara benar dan juga nggak dilebih-lebihkan. Siapa yang suka gosip? Angkat tangan. Pasti kalian suka lah, nggak mungkin enggak. Ada apa namanya kalau yang di sosial media? Apa? Manifest ya? Manifest. Zaman dulu ada, sekarang udah ada kan manifest kan? Itu bentuk komunikasi juga. Sekode-kodean sama doi. Gitu. Terus sopan dan juga menggunakan kata-kata yang baik dan benar. Basicnya lagi kita lagi di sekolah, nggak mungkin seenak-enaknya aja pakai kata-kata yang gua elu. Kalau sama guru pasti lebih prefer saya daripada aku. Ingat ya, lebih baik saya daripada aku. Oke. Terus tidak menggunakan makian, nggak mungkin dong ngomong kasar, nggak mungkin. Ngomong kebun binatang juga nggak mungkin, pasti lebih terarah omongannya. Terus informatif, nggak mungkin membuat hal-hal yang kayak lu ngomong tapi nggak isinya. Jangan sampai kayak lu buat gosip yang padahal itu nggak benar. Next. Jadi udah siap untuk memulai komunikasi yang baik dan benar? Masa sih? Siap? Oke. Mulai hari ini lebih aktif lagi ya. Kalau ada apa-apa tanyakan kalau kurang jelas. Kalau ada yang masih nggak jelas tanya lagi. Lebih baik bertanya terus daripada lu nggak ngerti nanti. Jadi cakep. Gak salah jadi anggota OSIS. Yuk, next. Ada pertanyaan? Ada yang ditanyakan? Gak ada? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya atau tidak ada? Kalau tidak ada, saya yang bertanya. Ayo, kesempatan nih bertanya. Di luar materi ini pun nggak apa-apa, gitu. Sebelum kita isola, mau nih? Oh, break. Salah. Break ya? Oke, sebelum kita break, ada yang ingin tanyakan? Oke, yuk. OSIS nih. Senggol dong. Yuk. Awas gak ada isinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Galang Ramadan. Saya perwakilan dari OSIS. Izin bertanya Kak. Saya kan ketua OSIS nih. Nah, ini kan saya juga Jangan curhat. Nah, saya juga kan punya anak-anak yang benar-benar pengurus lah ya. Nah, saya ini kayak udah berkomunikasinya dengan baik sama anak-anaknya, kayak pengurus-pengurus lain, tapi entah kenapa nih Kak ya, saya kasih tahu ke anak-anaknya, tapi kok kayak mereka ini kayak acung tak acung tidak mendengarkan. Tapi saya udah berkomunikasinya dengan baik nih. Bukan hal itu juga, dan saya juga beranggapan, saya juga kan wakil ketua kelas di kelas saya. Nah, saya juga kayak ngasih tahu ke teman-teman kelas dengan ya walaupun agak keras dikit, tapi itu masih menurut saya masih sopan. Tapi kenapa mereka beranggapan malah ngegas gitu? Apa yang salah dari saya? Padahal komunikasi saya dengan mereka itu Indra juga ya? enggak. Nah, pokoknya kayak apa ya? Saya udah berkomunikasi dengan baik, dengan kata-kata yang sopan, dan tapi kenapa kok mereka kayak ngeyel, ngegas juga gitu lah? Gimana sih caranya? Oke. Yang pertama, emang jabatan itu kadang-kadang mempengaruhi ya. Ada jabatan itu mempengaruhi kayak akhirnya kalau punya jabatan dan yang menjabat itu umuran sama kalian, otomatis ada indikator kenapa?
lo punya jabatan dan seumuran, ada indikator kayak orang lain nggak mau mendengarkan, bahkan nggak mau tahu gitu. Itu aja kayak gitu indikatornya. Tapi solusinya adalah mungkin penyampaian yang lo sampaikan nggak satu paham sama teman-teman yang lo sampaikan. Gitu. Itu pertama. Kedua, bahasa yang digunakan. Bisa jadi gue ngomong kayak gini, ada beberapa orang yang ngerasa kayak gue ini freak banget, ataupun nggak jelas omongan yang gue omongin. Itu bisa jadi karena emang nggak sepaham. Ketiga, apa ya, belum ketemu titik tengah antara si A sama si B, gara-gara yaitu kalian belum akrab mungkin, atau ngerasa kayak kok dia ngasih perintah ke gue gitu. Jadi mungkin bahasanya aja yang lebih diperbaikin, bahasa lebih diperbaikin, terus intonasi lebih dilembutkan, karena ada beberapa orang yang emang nggak bisa dibentak dikit. Baperan. Terus kalau emang sampai nggak bisa, pakai pendekatan secara non formal, lo ajak main dulu, gitu. Terus sampaikan. Kalau sampai nggak bisa, ya emang dianya aja yang bermasalah, gitu. Udah nggak ada solusi. Iya, benar begini. Indra kan fotonya. Udah dari gue itu aja. Ya cukup jelas. Terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi? Atau tidak ada? Aman? Tidak ada yang mau bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya mau bertanya. Saya balik. Nggak ada yang mau bertanya lagi ya? Oke. Gue mau bertanya nih. Ada yang tahu nggak tadi jenis-jenis komunikasi itu ada apa aja? Yang bisa angkat tangan. Bapak udah Pak. Yuk kita mulai ya. 1, 2, 3. Bapak udah Pak. Yuk. Agak tinggian dong angkatnya, jangan malu-malu. 1, 2, 3. Operator masa? Enggak kan? Siapa? Disha. Boleh Disha. Hidung nggak sih? Jadi tadi itu yang aku tangkap jenis-jenis komunikasinya itu dari yang aku sedikit catat itu ada verbal. Kalau verbal itu penyampaian komunikasinya itu pakai kata, baik tulisan maupun tertulis. Terus kalau non verbal itu penyampaian komunikasinya itu pakai gerak tubuh, jadi nggak pakai kata-kata. Terus ada tertulis itu biasanya berupa bentuk email, surat gitu. Terus ada visual, itu biasanya pakai grafik, kayak foto, video, itu bisa untuk pesan yang formal maupun informal. Terus yang terakhir yang aku ingat itu ada komunikasi formal, itu pakai bahasanya baku dan formal. Untuk bicara ke orang yang biasanya lebih tua atau yang dihargai. Oke, benar? Benar, yakin? Oke, terima kasih. Disha, terima kasih Disha. Jadi yang disampaikan Disha benar banget. Ada beberapa jenis komunikasi. Contekan, verbal, non-verbal, tertulis, visual, tidak tertulis. Oke, tidak ada pertanyaan lagi. Nah, oke, silakan. Boleh. Kalau diangkat kan. Oke. Perkenalkan nama saya Amas, Oke. Jadi saya nanya nih Kak, ada nggak sih tips and trick mulai percakapan sama orang baru? Kadang kita tuh kayak berdua sama orang baru mulai jadi akrab, kadang kita nggak tahu mau ngomongin apa. Kalau kita udah mulai obrolan, dia malah matiin percakapan. Oke, ada beberapa orang yang emang sistemnya kayak kalau kita udah percaya diri mau mulai obrolan, tiba-tiba dia masih omongan gitu. Terus kalau mulai omongan tuh kayak kok nggak satu frekuensi ya? Lo bisa mulai dari apa yang dia suka. Semuanya nih, tadi si Galang anak OSIS nih, dia suka apa nih? Lo mulai dari situ obrolannya gitu. Jadi OSIS gimana sih? Perkembangannya segala macam. Kalau emang dia udah mematikan obrolan itu, biasanya gua adalah yang topik lain, ngobrolin outfit yang dia pakai ataupun hal-hal di sekitar dia, ngeliat pendapat dia dan ngasih pertanyaan ataupun ya kita melontarkan pertanyaan. Tahu ini jam berapa? 1 menit lagi aku tunggu, nggak ada. Kelas 10.
ini kalian mau opening apa closing? Apa kita suruh dua-duanya aja? Opening closing, siap ya? Closing, nanti gimana? Apa mau dikasih contoh? Assalamualaikum. Ya udah deh, berarti opening aja ya berdua. Masih yang udah mau random apa sendiri? Masih. Oke deh, jadi sendiri ya. Ayo, siapa duluan? Siapa mau duluan? Oke, aku dulu. Masih di 107,9 FM G5 Radio Pelajar Lampung. Hai sahabat G5, singkat siang ketemu suara lagi bareng sama Lily, pastinya dalam segmen Salsa. Salam sahabat edisi siang Rabu 7 Februari 2024. Selama 2 kali 30 menit ke depan, Lily pastinya bakalan nemenin sobat G5 semua. Stay tune terus di 107,9 FM G5 Radio Pelajar Lampung. Juga masih dengan FM G5 radionya Pelajar Lampung. Nah sahabat G5 semua, kembali lagi bersama Vivi di segmen Salsa Salam Sahabat di edisi siang 7 Februari 2024. Nah Vivi akan menemani kamu dalam 2 kali 30 menit ke depan. Stay tune terus ya di 107,9 FM G5 radionya Pelajar Lampung. Oke deh, makasih untuk kamu dapat baik-baik. Makasih untuk Vivi dan juga Lily. Oke, karena masih ada satu lagi aku mau nantang. Tapi ini sekali lagi aku mau ngeduluanin yang ada di kelas 10-nya, yang bisa opening dan closing. Wah, kasih kelas-kelasan. Pagi itu denger ya. Bisa. Enggak. Ya udah deh, kan tadi mereka udah opening semua, yang bisa closing. Haikal stop. Nggak ada yang berani nunjuk, aku yang nunjuk, ayo. Boleh bawa naskah loh ke depan, kan tadi mereka pada baca juga. Jadi kalian bisa siap-siap dulu, enggak ya? Oh, kira-kira mau nunjuk. Ayo. Aku itu sampai 5, nggak ada yang menunjuk, aku yang nunjuk. Iya ya, setuju nggak? Setuju. Setuju? Ya. Ini batik-batikan jadi mau nyoba. Kalau saya coba, kan Waalaikumsalam. Apa itu ya sampai 5? Mulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ditunjuk ya. Siap nggak siap, harus maju, bisa nggak bisa, harus maju. Aku mau kamu yang botol minumnya ungu ya. Kamu ini nggak ungu. Ini ungu juga nih. Boleh maju closing ya. Boleh kok kalian baca teks itu nggak apa-apa. Keren yuk maju. Silakan. Nggak tahu mau bareng aku. Tapi kamunya juga harus ngomong, jangan aku doang. Kalau enggak. Tapi kalau kita berdua, kemungkinan kamu ngomong itu sedikit. Jadi kalau aku kasih contoh aja, habis itu kamu coba sendiri gimana? Oke. Oke deh, coba ya. Masih dari bilik siap 107,9 FM G5 Radio Pelajar Lampung. Nah tadi Jema udah puterin lagu-lagu yang asik banget di segmen Salsa siang hari ini, dan udah banyak banget yang titip pesan dan request nih dari sahabat G5 semuanya. Dan gak kerasa udah hampir 2 kali 30 menit nih Jema dan sahabat G5 semua di aku mau lah. Oke, aku tuh lupa, cepet banget, maaf ya. Oke. Masih dari bilik siap 107,9 FM G5 Radio Pelajar Lampung. Nah sahabat G5 udah banyak banget tadi Jema puterin lagu request sahabat G5 semua nih di segmen Salsa siang hari ini. Nah dan gak kerasa udah hampir 2 kali 30 menit Jema
nemenin sahabat Dirba semua di segmen Salsa edisi siaran 7 Februari 2024. So, Jaman yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak mau coba aja, it's okay. Jangan lupa, asal gak lupa station kalau ini. Oke. Masih di 107,9 FM Radio G5 Radio G5 pelajarnya Lampung. Radio G5 pelajar Lampung. Bersama saya Rakuel. Setelah itu mau nyoba. Iya. Kita pelajar ya. Iya. Runtutan. Kamu bisa ngomongnya apa ininya, urutannya? Ada begitu. Apa kamu mau panggil satu teman biar main sama kamu? Angkat tangan. Angkat dari mana ya? Ada yang tahu branding apa? Ada yang mau jawab branding? Secara singkat, tadi kamu bilang apa? Menjual. Nah, branding menjual, memperkenalkan dan sebagainya. Kita bisa lanjut. Ya ini basic. Ini perkenalan. Seharusnya tadi di awal ya materi ini ya. Oke, lanjut. Apa itu personal branding? Bisa dilihat akun ini. Menurut kalian gimana? Benar. Apa? Apa? Buzzer. Second akun. Itu akun baru. Akun baru. Third akun. Apa? Siapa punya second akun? Benar-benar. Kamu nggak punya? Nggak punya. Aku baru ngasih kamu jempol kalau kamu punya. Indra punya nggak? Aku punya masa sih? Oke. Membosankan ya? Terus kalau ada informasi sama sekali kan? Ya? Membosankan kan? Aku ini? Gak fokus nih, yuk fokus yuk. Mau tukar second akun? Gak membosankan dan apa pendapat kalian? Ada branding. Ada branding. Benar, langsung ya ente ya. Next. Kalau sama aku nih. Ini rame. Apa? Ada brandingnya. Ngantuk ya? Ini ada 3 akun dari Instagram. Ada Arif Muhammad, yang tahu? Sorry, Arif Muhammad apa fokusnya? Oke. Ini Arif Muhammad ya. Padang Payakumbuh, tahu nggak? Tahu, ya. Pocong kalau dulu dikenalnya. Terus sebelahnya ada Aulion, kita Aulion. Tahu-tahu aja apa? Oh, iya. Sebelahnya lagi ada tutorial hidup. Ada yang tahu tutorial hidup? Ada tahu perbedaan dari 3 akun ini kan? Yang tengah warna-warni. Yang tengah warna-warni, ya. Benar. Mereka fokus ke bidangnya masing-masing. Seperti yang disampaikan Kak Indra Juliana tadi. Kalian itu harus fokus ke bidangnya masing-masing. Kalau tutorial hidup itu fokusnya ke gini-gini dan juga fokusnya ke gini dan juga kehidupan sehari-hari. Sementara Aulion lebih nge-branding diri dia kalau dia itu seniman. Dan juga dia suka seni art. Kalau Arif Muhammad dia ada pebisnis di brandingnya gitu. Jadi kalian harus ngerti brandingan kalian masing-masing. Gitu. Next. Jadi personal branding secara sederhana bisa diartikan proses menjual, memperkenalkan, ataupun ya memberi tahu kepada orang-orang ini loh gue gitu. Nggak harus secara asli ataupun secara real. Kalau ini gitu lo bisa nge-cover aja. Kalau lo ternyata orangnya sukanya jahilin orang, tapi branding lo anak baik-baik, itu oke, nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Asal lo bisa menjalankan kedua itu. Tapi ada baiknya branding lo tuh sama dengan hal-hal yang lo lakukan. Jadi branding lo baik, diri lo juga baik. Gitu. Next.
Bayangin, dulu kalau nggak punya sosial media, brandingnya pakai apa? Pakai kantor pos, enggak ada. Pakai mading, enggak. Oh dulu orang-orang zaman dulu brandingnya susah banget kan, kayak untuk kenalan antara satu sama lain aja sesusah itu mereka. Kalau nggak ada pertemuan, kalau di adat Lampung tuh ada namanya Muli Menghana, Bujang Gadis gitu. Ada pertemuan dulu baru bisa kenalan. Dan lo ketika pertemuan itu harus cakep, wangi, harus jadi orang yang kayak lo adalah bintangnya di sana. Tapi sekarang kan kayaknya semua orang udah bisa jadi bintang ya di sosial media. Bahkan sosial media udah banyak banget. Ada TikTok, ada Instagram, ada yang main Omi TV ya. Itu oke, nggak apa-apa. Kalau emang ternyata lo main Omi TV, terus lo jadi artis di Omi TV, itu oke. Tapi kalau tanya kalau jadi artis di Omi TV, gimana caranya lo di Omi TV itu lo bawa ke kehidupan nyata dan juga ke Instagram, ke TikTok gitu. Jadi multi dan lo nggak cuma main doang, tapi menghasilkan gitu. Next. Nah, ini keuntungannya dari personal branding. Banyak yang kenal kamu, banyak yang kenal kamu, jadi artis. Amin. Ada yang mau jadi artis? Gak ada kayaknya. Kayaknya mau jadi artis? Mau. Oke. Buat acara dong, posisinya. Jadi artis nanti. Pensi. Terus punya identitas sendiri dan tentunya punya kehormatan. Kalau lu udah jadi udah di satu organisasi ataupun di suatu expo, lu udah punya brandingan sendiri. Kayak misalnya nih ayo siapa? Apa nama kalian? Si Naila udah brandingannya anak berapa sorry? Nailo ada brandingan anak 55. Iya, enggak apa-apa. Apalagi ketua OSIS. Kesalahkan aja terus ketua OSIS ini. Biar tertekan ya. Enggak bercanda. Terus relasi terbentuk dengan mudah. Semakin branding lo bagus, semakin lo banyak ketemu orang-orang. Tanpa lo sadar, kayak ternyata si Nailo ini kenal sama si Adrian misal yang anak SMA 10 gara-gara brandingnya bagus atau pernah satu event bareng atau nggak sengaja se-followan di TikTok atau nggak sengaja follow Instagram gitu. Akhirnya lo punya relasi yang kayak butuh anak SMA 10 nih untuk jadi supporter di BL. Kan mereka nggak ikutan kan kemarin kan gitu. Jadi mudah gitu akhirnya. Terus yang jelas ya banyak lagi dong tentunya. Lo bisa banyak uang, terus akhirnya lo bisa dapat kerjaan gara-gara branding lo bagus gitu. Oke, next. Nah, caranya personal branding gimana? Ya, percaya diri. Yang pertama, lo percaya diri aja dulu. Kalau ada apa-apa, percaya diri aja dulu. Kunci utama menurut gue kayak 70% dari kehidupan kita itu adalah percaya diri. Apa yang ada di otak lo itu cuma ada di otak lo. Ketika kayak maju ke depan untuk ngomong sesuatu, untuk presentasi. Kalau ternyata emang di otak lo males ataupun ketika presentasi maju ke depan lo kayak malu-malu, itu akan terjadi. Jadi kunci utama tuh semua tuh percaya diri. Nggak usah mikir yang negatif. Itu tuh otak lo doang. Kayak ketika maju ke depan jawab pertanyaan, gue bisa nggak ya jawab pertanyaan itu? Di otak lo kan ngomong kayak gitu. Ketika gue maju, bener nggak ya jawabannya? Outfit gue udah cocok belum ya ketika gue maju? Itu cuma di otak lo. Percaya nggak percaya? Orang lain itu memperhatikan kalian itu kayak cuman 5% dari kehidupan mereka. Jadi nggak usah malu-malu kayak posting sesuatu. Toh sekarang udah rame juga semua orang posting sesuatu. Kalian tuh nggak berputar di dunia kalian sendiri. Masih ada dunia lain. Kayak Indra nih. Indra itu nggak cuma Indra doang dunia dia. Ada dunia lain kan. Jadi nggak usah malu-malu untuk kayak lu tampil ke depan untuk presentasi menjawab pertanyaan
untuk jadi bintang, nggak usah malu-malu. Tapi dengan dasar kalian tidak malu-maluin. Nggak usah malu tapi nggak usah malu-maluin. Jadi di dasar kalian ngerti apa yang mau dijawab, jangan asal nunjuk aja, tapi nggak ngerti gitu. Terus kenalin diri sendiri. Kalian tuh sukanya di mana? Passionnya di mana? Ternyata sukanya ini ngegambar. Yaudah, brandingan diri kalian adalah anak SMA 5 yang suka menggambar, anak SMA 5 yang suka radio. Dalam ini tuh, terus fokus ke satu hal itu, jangan pindah-pindah gitu. Terus jadi diri sendiri, nggak usah jadi orang lain. Capek nggak sih jadi orang lain? Capek kan? Jadi diri sendiri aja. Untuk apa lu kayak berusaha mati-matian jadi si A padahal lu cuma B gitu. Semua orang tuh punya karakternya masing-masing. Gak usah takut kayak beda karakternya. Kalau emang orang nggak suka sama lo, ya nggak usah dipikirin. Lebih baik pikirin orang yang suka sama lo, ya kan? Lebih banyak yang suka sama kalian kok daripada yang nggak suka gitu. Jadi ya nggak usah terlalu kayak merubah diri untuk jadi orang lain. Jadi diri sendiri aja udah cukup kok. Terus berani dan jangan malu-malu. Nanti jadi putri malu. Nggak lucu. Nggak lucu ya. Udah berusaha nih. Ya, next. Ini konsepnya orang putih. Gimana? Soalnya saya juga lupa materi saya apa. Coba. Atau emang nggak ada? Habis? Ada. Tapi kosong ya? Atau tidak ada input? Oh, oke. Dia pakai proses ya, pakai per effect gitu. It's okay. Kita tungguin aja efeknya. Jadi ceritanya ada gambar pohon-pohon gitu. Emang kosong ya? Yang gue kirim kosong juga. Oke, agak ngelak dikit. Tapi dari sini udah paham tentang personal branding? Atau udah ada yang mulai personal branding? Seharusnya kalian di umur segini udah mulai personal branding gitu. Udah mulai memikirkan rencana masa depan mau kemana. Kayak udah mulai, oh gua kelas 12 nih harus punya followers segini nih. Atau gua kelas 12 nih harus mulai aktif nih di salah satu sosial media biar gua dilirik kampus-kampus pilihan. Bahkan ada beberapa kampus di Indonesia itu ada yang ngeceknya tuh pakai sosial media dulu. Seberapa aktifkah anak ini sosial media? Angkat tangan yang postingan sosial medianya masih satu. Yang kosong. Sudah aku juga. Masih lama ya? Oke. Mulai aktif lah. Setidaknya ada satu postingan tentang kalian di sosial media kalian. Soalnya sekarang gue ngerasa kayak lebih banyak kan postingan di second akun ya daripada di first akun ya. Padahal kembali seharusnya bukan tidak membolehkan second akun, boleh-boleh aja. Tapi second akun tuh untuk privat gitu. Nah di first akun lo branding lah diri lo, ketua OSIS nih, lo branding lah diri lo sebagai ketua OSIS. Pura-pura rapat lah lo foto gitu. Iya pura-pura aja ya. Pura-pura marah lah lu, jadi ketua yang galak gitu. Ataupun terat nih, ketua 25 nih, pura-pura lah siaran, padahal nggak pernah siaran. Iya nggak kan? Iya. Pura-pura megang alat, padahal kayak suruh megang alat gemeteran gitu. Pura-pura aja isinya. Tapi kan nanti ketika pura-pura itu, setidaknya ada satu langkah yang udah lo lakuin untuk lanjut ke kehidupan nyatanya. Dari pura-pura dua, setidaknya udah satu langkah lah. Udah mulai belajar. Oh iya, gue nggak bisa nih pura-pura terus. Gue harus bisa nih menguasai juga nih gitu. Next, kita kan ngomongnya branding tentang sekolah ya. Nah, konten-konten yang perlu ditampilkan ataupun citra yang kalian buat untuk sekolah, tentunya juga harus yang mendidik. Biar sekolahan SMA 5 juga kayak terpandang gitu. Tapi gue yakin SMA 5 emang di salah satu SMA itu
terbaik di Lampung kan? Nggak tepuk tangan nih. Gitu loh. Nah, terus nggak mengandung sara, suku, agama, ras dan antar golongan. Masih lagi. Terus bersifat menghibur tapi juga mengedukasi. Paham kan? Nggak cuma menghibur doang. Kayak sekarang banyak banget konten-konten yang cuma menghibur tapi nggak ada edukasinya. Mau FYP semua hal dilakuin. Kayak nge-challenge orang-orang, padahal itu tuh nggak mengedukasi sama sekali gitu. Ngelakuin prank-prank yang prank-prank yang menurut gue kayak nggak ada kemanusiaannya gitu. Itu kan nggak mengedukasi ya. Setidaknya adalah 10% dari konten kalian itu mengedukasi. Gitu. Ketika kalian membawa SMA 5, mau nggak mau kalian harus membawa SMA 5 dengan baik dan benar. Terus kontennya ya bersifat informatif, yang berarti tidak menyesatkan. Gak tiba-tiba lu menjelaskan SMA 5 itu ada di Pauman, nyasar orang ke SMA. Mana buktinya? Ya kan? Saya yakin, kapan yakin, sudah jarang anak-anak zaman sekarang yang baca koran, karena memang masanya udah beda, ya medianya pun udah berbeda. Sama kayak juga jurnalistik hari ini sudah semakin dinamis, semakin berkembang. Apa perbedaannya hari ini? Ada satu platform namanya sosial media, atau bisa kita katakan media digitalisasi. Ya kan? Kalau dulu kan konvensional, apa konvensional? Percetakan, ya kan? Tabloid, walaupun sekarang juga sebenarnya produk itu masih ada, cuma peminat dan oplah cetaknya itu menurun. Karena anak-anak di sini pasti gue yakin bangun tidur dipegang handphone, walaupun cuma ngeliat jam atau ngeliat ada tugas apa hari ini, PR udah selesai belum, mau tidur juga terakhir dipegang apa? Handphone. Kadang-kadang lagi nonton drakor gitu, plok aja. Siapa yang relate dengan hal itu? Ada yang nonton drakor di sini? Kadang-kadang mau tidur terus juga saking ngantuknya handphonenya ngejeplak ke muka ada. Nah itu dia. Jadi nambah satu dengan begitu perkembangan dunia digital yang sangat pesat, namanya jadi media digital. Di era digital kayak sekarang, menyebar informasi dan mengelolanya itu udah cukup mudah, ya. Nggak sulit lagi, tinggal perkara mau atau enggak aja kamu memulai. Cukup dengan menekan layar gawai. Nah, gawai ini bahasa Indonesia, KBBI. Gawai. Oke? Gawai. Kalau bahasa Indonesianya apa? Bahasa Indonesia, bahasa yang biasa dikenal itu apa? Gadget atau HP gitu ya. Gitu. Setiap orang sudah bisa disebut sebagai jurnalis, walaupun kamu anak OSIS, Indra. Walaupun kamu ini adalah anak radio, kamu juga bisa dikatakan sebagai jurnalis ketika kamu menerapkan prinsip-prinsip dan juga teknik penulisan dari jurnalis yang akan kita sampaikan ini. Perkembangan dunia jurnalistik mengalami perubahan yang sangat pesat mengikuti era digital yang semakin canggih. Seiring perkembangan zaman, kegiatan jurnalis pun mengalami proses yang sangat dinamis dengan ditandai munculnya ini yang aku sampaikan tadi, media digital dalam memudahkan penyampaian informasi dengan jangkauan lebih luas dan cepat. Kalau orang, ya prosesnya itu panjang banget, dicetak, ditulis beritanya dari malam, aku ceritakan ya. Terus udah selesai sekitar jam 2, jam setengah 3, jam 3. Nanti jam 4, jam 5 itu udah selesai. Nanti subuh-subuh, ya ada yang petugas ngebagi koran ke instansi-instansi, ke jalan-jalan segala macam yang dijual segala macam. Repot nggak? Repot nggak? Repot. Tapi memang itu caranya dahulu. Tapi dengan adanya digital, kamu ketik, kamu tulis segala macam, kamu setorin ke editor, misalkan nanti dia koreksi segala macam, ada gambarnya atau ada videonya, sudah bisa tayang. Pada saat itu juga proses produksinya mungkin lebih cepat, bisa mungkin sejam atau bahkan 2 jam, nggak perlu makan waktu banyak. Sejam 2 jam pun menurutku terlalu lama, ya nggak? Ketika kamu ngerjainnya serius tanpa ngedengerin lagu-lagu Blackpink misalkan, lebih fokus gitu, itu udah lebih fokus, cepat ngerjain yang menyelesaikannya. Ya itu bisa 1 jam atau kurang dari 1 jam produkmu udah bisa rilis dan penyebarannya lebih luas.
kamu nulisnya di radio di Persisma SMA 5 atau di produk radionya Gema 5 ya. Ketika kamu rilis di online, kamu punya teman di Papua, di Kalimantan, bisa nggak dikirim linknya? Nyampe nggak produk jurnalisme? Nyampe. Artinya setuju ya kalau produknya bisa penyebar luasan lebih luas. Next. Apa itu jurnalis? Apa itu jurnalis? Apa bahasa Koreanya apa? Nggak ada. Nanti mah bahasa Jepang. Apa jurnalis? Apa jurnalis? Jurnalis itu wartawan. Jurnalis itu orang yang menyiarkan jurnalistik itu. Ada lagi? Jurnalis itu apa sih, Besti? Besti apa jurnalis, Besti? Siapa yang apa tadi? Siapa yang bilang apa? Oke, kamu udah panitia, pasti udah menguasai. Apa? Jurnalis itu apa? Kan kamu udah ngeliat materiku dari kemarin. Apa jurnalis? Wartawan yang kegiatannya mencari informasi. Oke, kamu? Seorang yang mengumpulkan informasi, mengolah, dan juga kayak menguploadnya di media massa. Keren, tepuk tangan. Cepat dia googlingnya. Googling enggak ya? Bagus. Oke, next. Jadi jurnalis itu, ini bisa dicatat nih teman-teman nih. Jurnalis itu adalah seorang individu, nggak dicatat ya zaman sekarang ya, anak Gen Z ya, dipoto ya. Ya, seorang individu yang bertanggung jawab untuk bisa mengumpulkan, menyelidiki. Jadi bukan cuma mengumpulkan doang ya, tapi menyelidiki juga atas validasinya benar atau tidak, di double check, triple check. Nggak boleh kita cuma satu dengan narasumber, oke? Dan juga bukan cuma narasumber aja, mungkin butuh saksi-saksi yang ada di daerah sekitar untuk bisa menguatkan apa yang menjadi produk yang akan kita tulis nantinya. Kemudian di akhir menyampaikan informasi kepada masyarakat. Masyarakatnya boleh pembaca, boleh pendengar gitu kan, boleh penonton. Penonton. Alhamdulillah. Masih tahu ya kalian ya program itu? Tahu? Apa judul acaranya? Islam itu indah. Mama Dede. Oh berarti dia bangunnya lebih pagi. Ya, Islam itu biasanya jam 5, kalau Mama Dede mulai jam 6. Ya, oke, paham ya. Dan seorang jurnalis itu dia bekerja di sebuah media. Ya, bekerja untuk sebuah media. Yang medianya itu adalah media yang sudah terakreditasi ya. Sudah terakreditasi. Contoh misalkan kalau di Lampung apa aja yang kalian tahu? Oke, terus Tribun, Lampung G, Tribun, terus Info G, terus Lampung Pos nggak ada ribut? Oke, Lampung Pos, terus Rada, terus Lambe Tur. Sering ya follow ya, kamu follower sejati ya. Apa berita terakhir ini? Siapa namanya Rizky Bilar? Oke, ya jadi gini, media-media itu banyak ya, tapi yang jadi 3 media terbesar di Lampung untuk media konvensional yang masih ada dan fighting sampai hari ini tuh ada 3, apa aja? Lampung Pos, kemudian Tribun, satu lagi Radar. Ya, itu yang bisa dikatakan sebagai produk. Kak, kalau Lampung G enggak. Kak, kok Info G enggak? Nah, kalian harus bisa membedakan produk jurnalistik sama akun sosial media. Nah, sosial media itu adalah wadah ya, wadah untuk bisa dikirimkan produk jurnalistiknya, salah satunya mungkin press release gitu atau informasi. Aku nggak pernah tahu sampai hari ini apakah yang kalian sebutkan tadi itu kayak Lampung G atau Info G itu mereka memang sudah terdaftar dari Dewan Pers. Nah, itu yang perbedaannya.
Ya, yang nulis berita itu apakah sudah terdaftar? Karena kalau misalkan kita sebagai penulis berita, kita dikatakan sebagai insan pers, itu memang harus terdaftar secara resmi. Di mana kakak? Di mana? Dewan Pers tadi, ya. Dan itu memang ada wadahnya. Jadi nggak bisa sembarangan. Misalkan kayak kalian nulis berita terus dikirimin ke Lampung Post, bisa nggak naik? Belum tentu. Ya, kalaupun bisa, kalian bukan sebagai pers, tapi kontributor namanya. Jadi data yang kalian kirimkan itu diolah lagi sama wartawan kita, diolah lagi sama editor kita, baru nanti jadi produk pers. Gitu, paham ya? Paham? Nah itu dia. Next. Nih, skill yang harus dimiliki oleh seorang jurnalis. Apa aja? Yang semangat dong. 1. Penulisan berita. 2. 3. 4. 5. Baca Quran dari mana? Ya, paham ya? Jadi ada 4. Ini bisa ditulis teman-teman. Jadi kenapa sih kak kok memang harus ada skill yang ini? Karena ini berkaitan dengan produk jadinya. Nah ini adalah bagian dari prosesnya. Prosesnya apa? Penulisan berita, kemudian juga wawancara, penyuntingan. Ada yang tahu nggak penyuntingan ini bahasa Indonesia di KBBI ini? Iya apa? Editing. Editing itu bukan cuma editing video dari CapCut, template jedak-jeduk gitu loh. Terus pakai VN gitu, bukan cuma itu ya namanya editing. Tapi produk tulisan juga itu harus melalui proses penyunting atau proses editing. Makanya ada namanya editor berita. Fungsinya apa? Apa fungsinya? Apa Neng fungsinya Neng? Apa? Menyusun beritanya supaya terstruktur. Oke, ada lagi menyusun beritanya secara terstruktur. Apa lagi? Tidak terjadi kesalahpahaman. Tidak terjadi kesalahpahaman. Ada lagi? Stefani? Stefani siapa tadi? Bener ya, Stefani kan namanya? Ya, malah dalam lu dan ikutannya gitu. Ya, apa? Betul, mengoreksi berita dalam artian ada yang typo apa kagak nih? Iya nggak? Namanya benar apa enggak? Penulisan namanya, kutipan-kutipannya benar apa enggak? Tanda petik, tanda koma, tanda titik, nah itu. Paham ya? Next. Langkah yang harus dilakukan dalam menulis berita yang akurat. Ya, berita itu harus akurat. Yang pertama, teman-teman harus tahu dulu ada peristiwa, atau ada kejadian di mana peristiwa itu terjadi. Ya kan, apa peristiwa itu terjadi? Ada kebakaran misalnya kayak beberapa waktu lalu di sini sempat ada kebakaran tiang listrik, pernah lihat nggak beritanya? Di mana coba? Ya bener ya, tiang listrik kebakaran kan pas lagi malam-malam hujan kan itu ya. Nah itu adalah peristiwa. Kalian misalkan lewat nggak sengaja, ini bisa jadi bahan berita nih, gitu kan? Pulang abis nonton dari Transmart mungkin kan, dari Cigipi nonton pas lewat jalan bebas ada tiang listrik yang kebakaran. Rekam sama kalian set. Informasi dari lokasi jalan bebas gitu kan. Biasanya bapak-bapak begitu kan. Bapak-bapak gitu ya biasanya ya. Kenapa kapan dia bisa ngomong kayak gitu? Ya karena kapan dia kan juga suka ngedit berita. Ya kan kita bisa dapat video mentah nih ya. Yang ngakak sendiri kadang-kadang dengar kelakuan bapak-bapak itu. Nah itu harus ada peristiwanya, harus ada kejadiannya. Kamu bisa temukan peristiwa maupun kejadian yang sifatnya aktual dan juga penting. Ingat, aktual dan juga penting. Ini kadang-kadang yang disebutin tadi sama si apa namanya? Ray, yang tadi dia bilang lambe turah tadi itu kadang-kadang beritanya nggak penting. Misalkan, Cipung makan makan gorengan dari tepung beras Rose Bran misalkan penting nggak itu? Tapi diberitain. Itu yang tadi yang membedakan antara produk pers sama bukan produk pers. Nah kalau produk pers itu tuh ada WA tuh. Itu berarti itu pasti produknya harus aktual dan juga penting untuk disebarluaskan. Itu penting ya tadi, penting untuk fansnya dia aja, ya kan? Dan untuk berita entertainment mungkin ya. Jadi buat lucu-lucuan oke lah. Tapi tidak bisa dikatakan sebagai produk jurnalistik tadi, produk pers.
Paham ya? Jadi kamu harus bisa membedakan nih. Karena zaman sekarang itu sulit. Kamu melihat berita dari TikTok, ya kan, dari mana lagi, dari Instagram Reels. Kamu jangan telan mentah-mentah. Nanti setelah ini kamu harus bisa ngebedain. Nanti aku akan membicarakan arah sana juga. Karena orang-orang umur-umur kayak kalian yang rentan kemakan berita yang itu adalah mungkin black campaign gitu, ya kan? Negatif campaign sama black campaign itu beda. Negatif campaign itu sah dan diperbolehkan. Negatif campaign, tapi black campaign itu ada dua istilah yang berbeda. Tidak boleh, haram hukumnya. Apa bedanya kalau misalkan kita bicara politik negatif campaign sama black campaign ya? Kita kan harus bisa membedakan juga. Kalau negatif campaign itu misalkan Kapandi calon nih, ya duel sama si Jasmine calon. Kita punya dua track record ya, dan track record Kapandi dulu mungkin pernah jadi wali kota dan ada proyek pembangunan yang gagal. Nah terus dari tim sesnya si Jasmine ini ngorek-ngorek ngomongin pembangunan yang gagal tadi, itu namanya negatif campaign. Sah nggak sah? Betul nggak betul? Karena itu adalah fakta, ya kan? Berbeda kalau misalkan si Jasmine bilang itu tuh si Pandi tuh masuk misalkan black campaign, mosok katanya bikin pembangunan kayak gitu duitnya dikorupsi, jadi bisa sampai gagal. Poin korupsinya itu yang di highlight terus sama dia, padahal tidak terbukti korupsi. Koruptor dikatakan koruptor ketika dapat titel tersangka dan terbukti, ya enggak? Selagi dia tidak terbukti dan tidak dinobatkan gitu, tidak didakwa sebagai tersangka, dia dikatakan sebagai koruptor nggak? Tidak. Kenapa? Karena tidak terbukti. Kalau terbukti pasti memang dia dapat dakwaan tersangka. Next, selanjutnya adalah teknik pengumpulan informasinya. Ya. Nah, misalnya kalau di sekolah yang paling dekat dengan kalian, yang paling relate dengan kalian ini, kegiatan pelatihan broadcasting radio G5 SMA Negeri 5 Bandar Lampung hari ini, itu bisa jadi berita. Pakai unsur apa tadi? 5W plus 1H. Misalkan ada apa sih sebenarnya? Ada pelatihan misalkan broadcasting radio G5 di mana di SMA Negeri Bandar Lampung pada kapan? Pada hari Rabu tanggal berapa ini? 7 Februari 2024. Diikuti oleh berapa peserta? Pesertanya ada siapa aja? Sebutin tuh. Ada dari kalangan Persisma, kemudian juga dari anggota Ekskul G5, ada OSIS, dan juga dipanitia ini diselenggarakan oleh siapa nama ketua pelaksananya, ya kan? Gitu-gitu. Ini bisa jadi berita nih, ya kan? Nanti diberitakan sama Persisma untuk hari ini ya, benar ya? Terus kelas meeting. Ya, biasanya kalau kelas meeting itu seru. Di sini SMA 5 biasanya kelas meetingnya yang paling seru apa ya? Apa? Apa? Apa tuh? Seman lagu talent itu apa isinya biasanya? Lomba nyanyi, terus lomba tari, ujuk bakat, dan segala macam. Nah itu bisa jadi berita, disiarin. Nanti pemenangnya bisa diundang di radionya G5. Gimana sih guys rasanya lu itu jadi pemenang Seman Got Talent? Apa sih lu udah persiapan berapa lama untuk bisa nari black? Namanya ke masyarakat. Terus? Periode terus mau menjabat lagi, mereka juga banyak bilang di Provinsi Lampung masih banyak blank spot. Oh, blank spot? Blank spot sinyal. Ya sinyal-sinyal yang tidak terjangkau sinyal itu masih banyak. Nah dengan adanya radio ini, ya itu bisa menjadi bagian fasilitas-fasilitas sumber informasi yang untuk bisa ke pelosok-pelosok daerah. Paham ya? Makanya ada radio kabupaten itu radio apa namanya, radio Pemda dan masih banyak lagi. Next, selanjutnya, nah coba play ini. Ini ada sedikit video 4 menitan gitu untuk bisa sama-sama kita ngeliat. Ngelang nggak? Dengar ya. Radio merupakan salah satu penemuan paling penting dalam sejarah alat komunikasi. Kemampuannya mengirim pesan kepada masyarakat luas membuatnya membantu kehidupan manusia. Walau kini popularitasnya sebagai sumber informasi dan hiburan sudah tergeser oleh televisi dan ponsel, masih banyak yang setia mendengarkan radio karena ia gratis dan gampang diakses. Jalan menuju penemuan radio tak lepas dari penemuan mengenai listrik, gelombang, dan magnetisme. Banyak kisah penting pun terjadi dalam perjalanan sejarah radio. Inilah asal-usul radio.
gelombang elektromagnetik. Namun penemuan itu masih sebatas teori matematis yang ditulis di atas kertas. Henry Hertz menemukan bukti fisik gelombang radio yang ditulis oleh Maxwell. Dia membuktikannya lewat sebuah isolator sebagai pemancar dan kawat tembaga sebagai antena penerima. Hertz pun mendapat kredit sebagai orang pertama yang menemukan gelombang radio. Guglielmo Marconi berhasil melakukan eksperimen pengiriman gelombang sinyal radio di lorong rumah orang tuanya. Awalnya ia hanya berhasil mengirim sinyal dalam jarak beberapa meter saja. Namun setelah berhasil mencapai jarak sinyal lebih dari 2 km, Marconi sadar bahwa gelombang radio dapat dipakai untuk membantu komunikasi tentara angkatan laut. Marconi melakukan demonstrasi gelombang radio dapat terpancar melintasi air tanpa memerlukan kabel. Marconi secara perlahan memperluas jarak sinyal radio tanpa kabelnya. Dia pun berhasil melakukan transmisi sinyal radio dari Inggris ke Prancis. Percobaan itu merupakan transmisi sinyal radio antar negara pertama di dunia. Marconi berhasil menjadi pesan telegraf radio pertama di dunia berisi huruf S dari Inggris ke Kanada. John Fleming membuat tabung audio yang dipakai sebagai alat penerima sinyal informasi gelombang radio. William Force berhasil mengembangkan perangkat elektronik bernama Audion. Alat itu membantu meningkatkan sinyal gelombang radio agar terdengar lebih keras dan jelas. Di tahun yang sama, Reginald Fessenden berhasil melakukan siaran radio pertama dalam sejarah. Program musik yang dia siarkan merupakan transmisi suara jarak jauh yang pertama terjadi. Pemerintah Amerika mewajibkan pemasangan radio dengan jarak transmisi minimal 100 mili untuk kapal yang membawa 60 penumpang lebih atau menempuh jarak lebih dari 200 mil. Penahan kapal Titanic membuat dunia internasional mengatur operator radio harus siaga 24 jam. Mesin penerima sinyal radio yang tidak stabil menjadi masalah selama Perang Dunia Pertama. Edwin Armstrong pun mengembangkan mesin bernama Superheart yang mampu memperkuat sinyal radio yang diterima. Namun karena harganya yang mahal dan perang sudah selesai, ia baru dipakai pada 1920-an. Inggris dan Amerika mulai membuka stasiun radio yang menyiarkan berita dan lagu. Stasiun radio pertama Hindia Belanda bernama BRI didirikan di Batavia. Walaupun kini pita lebar FM paling banyak digunakan, manusia butuh waktu cukup lama untuk bisa memakainya. Ketika Edwin Armstrong membuat sistem FM, tak banyak yang mau beralih dari AM untuk menggunakan FM. Namun setelah ia berhasil memakai siaran FM untuk radionya sendiri, pada 1940 pun tercatat ada 150 aplikasi pendaftaran stasiun radio FM. Pada Perang Dunia Kedua, radio sekali lagi jadi alat pemerintah untuk menyampaikan informasi. Bedanya dengan Perang Dunia Pertama, kini radio sipil juga bisa menyiarkan konten siaran mereka sendiri. Para tokoh pejuang Indonesia mendirikan stasiun radio negara bernama RRI. Penyiaran radio berbasis satelit dimulai pada 1992. Salah dua stasiun radio Amerika yang mendapat izin penyiaran radio satelit adalah Sirius dan XM. Pada 2006, keduanya bergabung membentuk stasiun radio Sirius XM. Nah, itu dia tadi sejarah dari radio ya. Kalau misalkan aku yang jelasin kan kayaknya terlalu lama ya. Jadi kita ringkas saja dalam satu buah video tadi itu simple, padat, dan juga itu sedikit menjelaskan adalah jadi radio itu masuk ke dalam bagian sejarah ya. Jadi kalau misalkan kamu berada di radio Gema 5 ini, berarti kamu adalah bagian dari orang-orang yang masih melestarikan sejarah. Paham ya? Dan itu adalah bisa tercatat sejarah. Misalkan nggak ada kayak kita kayak gini, itu udah hilang aja gitu. Dan itu adalah bagian penting dari sejarah. Nah, kaitannya dengan pembentukan karakter itu tadi, karena di radio ya kita sebagai insan media, insan radio juga pasti diajarkan. Yang aku bilang tadi, aku belajar siaran itu udah dari SMA kelas 2, udah siaran di sana di Radio Yuli FM. Itu banyak hal-hal yang akhirnya bisa menuntunku, bisa membentuk karakter aku, menyelamatkan aku dari hal-hal negatif yang mungkin kalian juga bisa membedakan dan bisa memilih yang mana yang kurang baik, yang mana yang baik. Maka akhirnya itu juga menuntun kalian untuk bisa berada di Radio Gema 5 ini. Teruskan konsistensi yang penting. Kalau misalkan kamu tadi aku sempat tanya 2, 3, bahkan 4 orang tadi nanya base-nya atau background latar belakangnya adalah kalian pengen belajar public speaking, kalian sudah berada di tempat yang tepat. Ya, paham ya? Tanya aja sama bapak ibu guru yang di depan di sini, Bu, modal public speaking itu ada batasan waktu loh? Tidak ada, dan bakal berguna sampai kakek, sampai tua, sampai nenek.
itu bakalan berguna. Termasuk latar belakang nanti kamu bakalan kerja dan kuliahnya seperti apa. Bapak Ibu di sini juga pasti belajar public speaking karena bakal menghadapi ya kalian-kalian kayak gini. Paham ya? Jadi kalau misalkan kamu dasarnya adalah pengen belajar public speaking, kamu udah berada di tempat yang tepat. Tinggal teruskan konsistensi, itu yang paling penting. Karena apapun kamu belajar tanpa konsistensi itu nggak akan pernah jadi. Jadi konsistensi itu adalah suatu kunci yang cukup besar dan yang paling penting dalam menjalani sebuah apa? Dalam menjalani sebuah hal yang kalian lakukan hari ini. Oke? Paham ya? Mungkin kalau dari aku segitu. Next. Terima kasih banyak untuk waktunya dan kesempatannya teman-teman Radio Gema 5, kemudian juga teman-teman Persisma, kemudian teman-teman dari OSIS, Bapak Ibu guru juga yang saya hormati. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan untuk bisa sharing lagi, belajar bersama teman-teman adik-adik yang ada di sini, dan itu bisa membuat kita juga semakin lebih mengingat kembali apa yang dulu pernah kita lakukan dan bisa kita berbagi pengalaman dengan teman-teman yang ada di sini. Kalau begitu, terima kasih banyak. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.